Kota Semarang. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan membahas tema 8 tentang lingkungan sahabat kita. Subtema ketiga, usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini diantaranya dapat mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Yang kedua, menyebutkan dan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Nah adik-adik, tahukah kalian apa itu teks non-fiksi? Ya betul sekali. Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Coba sekarang perhatikan dan dengarkan teks berikut ini. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana rasa air laut? Ya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpecik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air terasa asin. Sebagian besar atau 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Pertama, persyaratan secara fisik. Tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun. Suhu antara 10 derajat hingga 25 derajat Celcius atau sejuk, tidak meninggalkan endapan. Yang kedua, syarat kimiawi. Tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, cukup yodium, pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Selanjutnya, syarat mikrobiologi, tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampungan yang sangat besar. Tangki penampungan berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu, orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Namun, sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa itu, air dialirkan ke atas melalui pipa menuju ke bak penampungan air, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain di rumah. Nah adik-adik, setelah kalian mendengarkan teks bacaan tadi, coba informasi apa saja yang dapat kamu temukan pada teks air untuk kebutuhan sehari-hari. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran ya. Nah adik-adik, ternyata air ada yang aman digunakan untuk memasak dan minum. Namun, ada pula yang sebaliknya. Lalu, bagaimana ciri-ciri air yang aman untuk dimasak dan diminum?
Berikut adalah ciri-cirinya. Yang pertama, tidak berasa. Yang kedua, tidak berbau. Yang ketiga, tidak berwarna. Kemudian yang keempat, pH atau derajat keasaman air tersebut antara 6,5 sampai 9,2. Yang kelima, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya. Dan yang terakhir, tidak mengandung logam berat. Ketersediaan air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia. Bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih? Nah, berikut adalah upaya yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih di kehidupan kita. Yang pertama, adik-adik harus menjaga lingkungan sekitar. Yang kedua, adik-adik harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, bijak dalam menggunakan air. Jika ada keran air yang mengisi suatu tempat kemudian sudah penuh, adik-adik harus segera mematikan keran air tersebut. Kemudian, membuang limbah kimia dengan benar. Selanjutnya yaitu mendaur ulang bahan bekas. Kemudian, tidak melakukan penebangan liar dan melaksanakan reboisasi. Nah, adik-adik, demikian tadi pembelajaran yang sudah kalian simak. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air diantaranya faktor fisik, yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, suhu antara 10 hingga 25 derajat Celcius, tidak meninggalkan endapan. Kemudian ada faktor kimiawi, diantaranya tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, tidak mengandung zat kimia berlebihan, cukup yodium dan pH air atau derajat keasaman air antara 6,5 hingga 9,2. Selanjutnya adalah faktor mikrobiologi, yaitu tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Nah, adik-adik, demikian tadi materi yang sudah Kak Kiki sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Dadah.